Udah itu nikah pasti sama satu istri, nggak boleh banyak-banyak kalau di gereja. Sayang. Kalau aku adik ya. Ada Steven. Ini orangnya tuh inspired banget loh. Kenapa tau nggak? Dia serba bisa, musik bisa. Hey. Oh panas. Aslinya tolong dinginin dikit ya. Kita mau apa Pen hari ini? Jadi hari ini ada acara apa kita? Kalian melihat kan di sini ada sofa, beda dari biasanya. Jadi hari ini kita nggak akan kayak bawain konten seperti biasa. Hari ini kita akan formatnya akan talk show. Mungkin teman-teman yang sering datang ke sini sebelumnya dan pernah datang juga talk show sebelumnya, temanya tentang apa ya? Apa ya? Apa ya? Worship. Untuk kali ini mungkin temanya mungkin ada yang temennya relate atau mungkin kalian sendiri juga mungkin pernah ngerasain. Nah, pas banget nih di sini kita juga punya narasumber juga. Yes. Harapannya sih kita bisa mengulik tentang topik ini lebih dalam ya, Cek. Betul. Dan setelahnya pulang dari sini kalian dapat sesuatu yang inspiring atau membuka pikiran kalian lah. Harus. Kali ini tema kita adalah hari ini broken home. It's quite sad, tapi harusnya nggak sesedih itu ya. Gak perlu sedih, justru kita hari ini mau ngupas itu. betul. Iya. Kita bukan bahas untuk sedih-sedihan. Gak sedih-sedihan, hari ini bukan konten mengandung bawang. Betul, tapi kita punya narasumber yang oke banget. Betul. Yang bisa membuka kita lebih. Membuka wawasan kita, membuka pikiran kita supaya kita ini nggak sedih lah ya. Iya, jadi kita undang langsung. Oke, tapi sebelum kita undang, mau dong supaya semangat gitu kan. Mau kalian ngundangnya itu mau dong sambut pembicaranya, mau dong, tanpa lama-lama nih ya. Tapi boleh dong kasih tepukan nomor 7 tadi. Ada yang ingat nggak? Ya kan? Kita sambut pembicara kita dengan tepukan nomor 7. 1, 2, 3. Wow, yeay, selamat masuk. Halo Koko. Kita panggilnya Koko kali ya, biar anak muda gitu apa, ya kan? Aku juga Cece lah ya, tua banget, tapi nggak apa-apa. Kalau aku adik ya. Ada Steven, ada Steven. Oke, boleh kita mau kenalan sama Ko? Sambil duduk atau berdiri? Sambil duduk aja kali ya, tegang amat kita berdiri. Oke, silakan duduk Ko Erwin. Sebelah sini, oke. Nah, pembicara kita hari ini bernama Ko Erwin Wang. Asik. Siapa namanya teman-teman? Ko Erwin Wang. Boleh dong sambut Ko Erwin. Halo Ko Erwin. 1, 2, 3. Halo Erwin. Hai. Sampai bingung. Hai. Itu yang nonton ada 10.000 orang loh. Nonton di OSTMA. Makanya gue gini. Teman-teman di rumah ya, yang dari Papua angkat tangan. Jauh kali. Ya, mungkin boleh sedikit perkenalin diri Ko Erwin ke kita semua. Boleh Ko? Namanya kan tadi udah disebut ya, Erwin gitu. Sekarang sayangnya udah nggak terlalu muda lagi. Umurnya 38. Masih. Apalagi nanti kalau di kekekalan kan kita nggak akan menua ya. Nanti, tapi itu nanti ya. Langsung Oke. ini ya, merinding. Merinding. Jadi bagian realita yang harus dihadapin sekarang umur itu udah 38. Bentar lagi 39. Nggak salah. Udah itu nikah pasti sama satu istri, nggak boleh banyak-banyak kalau di gereja. Sayang. Nah udah itu anak udah 2, puji syukur udah ada perempuan sama laki-laki, jadi udah komplit. Gitu. Kita pendukung program pemerintah keluarga berencana, 2 anak cukup. Betul. Cukup merepotkan. Nggak mau lagi apa. Untuk pendidikan dulu S1 sebenarnya pernah sarjana teologi dulu. Nah dulu memang ada kerinduan ke sana sebenarnya. Tapi kemudian arah hidup ternyata nggak ke sana. Nanti kalau ada waktu kita cerita dikit ya. Nah kemudian kemarin itu baru tahun lalu lulus S2, ambil magister manajemen, konsentrasi di HRD di UPH. Wow. Nah itu pun saya ngalamin yang benar-benar itu apa ya,
yang apa, langkah diatur Tuhan. Nah itu tuh aku ngalamin sendiri, step by step. Dan waktu S1 skripsi itu tuh, judul skripsi yang saya buat itu adalah mengenal dan menjalani panggilan Tuhan. Nah itu tuh benar-benar pencarian pribadi sebenarnya, yang waktu itu belum selesai. Tapi maksudnya belum selesai kita alami, cuma kan kalau skripsi kan tetap ada deadline-nya kan. Nah udah kita ambil kesimpulan, jebret, dimana waktu itu kesimpulannya adalah orang nggak akan tahu panggilannya kecuali nanti dia udah di jalan, di tengah-tengah perjalanan baru dia tahu. Dan akhirnya setelah di tengah-tengah itulah you don't have any other choice, antara mau jalan terus atau enggak sama sekali gitu. Karena kalau sebenarnya enggak semua orang dibuka ya sama Tuhan gitu, oh dari awal maunya kesini gitu, karena itu terlalu besar dan menakutkan, nggak ada yang siap. Waktu itu kita ambil contoh Musa kan waktu dipanggil Tuhan kan juga kan sebenarnya kayak Tuhan tuh bicara tuh kayak nggak pernah terang-terangan gitu, yang harus mengalami sesuatu yang nggak enak dulu. Nah waktu udah nggak enak, padahal kan udah 40 tahun di padang gurun ya. Nah dipanggil tuh akhirnya, kirain kalau jadi Musa, wah inilah waktunya gitu. Enggak juga tuh, Tuhan cuma bilang ke Israel gini, bener-bener step by step. Pas di tengah-tengah baru dia tahu dia harus ngapain. Nah itu yang selama hidup yang saya alami, itu yang saya alami sendiri gitu. Nah masuk S1 apa, S2 nya apa, kerjanya apa, itu semuanya baru kelihatan tuh benang merahnya gitu. Tapi nanti if we do have the time, nanti kita akan ngomong situ ya gitu. Oke, tepuk tangan dong buat kalian. Sehari-hari itu saya profesional, dalam artian saya kerja. Nah, kerja di, mungkin udah mesti tahu ya, startup. Startup company itu adalah perusahaan teknologi, Tokopedia, Traveloka, dan kawan-kawan. Nah, saya masuk di startup yang namanya Netsme. Nah, di situ saya pegang jabatan jadi VP People Operations. VP itu wakil direksi. Tapi kemudian sejak 1 tahun lebih yang lalu ya, itu si bapak ngangkat, dikasih kepercayaan, dia bikin PT satu lagi sebagai direktur operasionalnya. Gue udah direktur satu. Ngeri dikali. Artinya itu direktur, benar-benar disuruh bangun perusahaan dari awal. Selama itu perusahaan belum berkembang, tidak terima gaji. Iya. Oh iya. Wow, berarti ini memang mengandalkan loyalitas nih. Benar-benar kayak digembleng dari awal ya. Kita dapat semua fasilitas dan kenikmatannya, terutama dari segi waktu ya. Iya. Jadi kan saya bisa pergi ke kantor sesukanya saya, jam berapa, hari apa, itu kan. Ya, update flexibility itu cukup oke. Nah itu pun sebenarnya waktu 2 tahun yang lalu saya doa sama Tuhan. Ngobrol sama istri gitu. Ini sekarang udah, karena sebenarnya kami itu mengalami percepatan itu 3-4 tahun terakhir. Waktu itu ada kesempatan buat kuliah, kita ambil kuliah kan, S2 lagi. Waktu itu jadi exposure udah bagus gitu, dalam waktu yang relatif cepat di posisi ini. Lalu I am dealing with director sama commissioners, direksi sama komisaris. Udah ngomong sama istri, kalau jadi direktur tahun depan enak kali ya, kali aja Tuhan kasih. Gue gak butuh duitnya deh, yang penting jabatannya dulu biar belajar. Bener tuh kejadian. Wah, serius tahun depan. Cuma nyesel waktu itu, pengen ngasih jadi direktur, cuma gak terima gaji juga gak apa-apa. Oke nak. Tapi kan sesuai doa jadi direktur. Sesuai doa. Harusnya waktu itu doanya lebih lengkap ya? Iya, kalau boleh Tuhan. Kan tanggung jawabnya berat nih. Oke. Ya itu. Nah, untuk kerjanya itu, kalau pelayanan dulu Satria sebelum diselamatkan ke tempat ini, diselamatkan. atau lu menyelamatkan diri duluan gitu sebenarnya. Kita waktu itu pelayanan musik sama-sama. Saya lebih banyak pelayanan di musik. Kami main musik sama-sama waktu itu. Satria guru besarnya, saya ngikutin dari belakang. Kampung. Lalu
sempat jadi youth mentor juga, lalu terlibat waktu dulu kan gereja ada polemik ya, kemudian kita pindah gereja, bangun gereja baru, sempat jadi salah satu pengatur di sana dan merumuskan beberapa policy gereja karena waktu itu jebolan teologi cuma saya sendiri, gitu. Tapi ya itu long time ago. Di tahun 2014 nikah sama istri yang sekarang. Udah itu di saat itulah karir berubah cukup cepat dan mama mulai mau ke gereja. Nah, jadi untuk menyeimbangkan antara pekerjaan, gereja, pelayanan, si mama harus kan akhirnya jadi imam di keluarga kan, ngebina keluarga sama cepat. Nah, saya pun akhirnya harus pindah dari gereja itu sampai sekarang bergereja di Rehoboth. Gitu. Apakah masih pelayanan sampai sekarang? Honestly speaking, no. Udah lama nggak nyentuh pelayanan gereja selain dari bantu gereja teman ya. Kayak tahun yang lalu ada gereja baru buka di sekitar CBD Fluid. Nah itu dari dulu begitu ya, dari dulu waktu masih bareng sama gereja, waktu masih bareng sama Satya juga suka diundang ke gereja lain musik, tapi nggak pernah jadi belum pernah, emang nggak pernah jadi internal di sana. Bagian dari musiknya gitu ya? Iya, nggak pernah. So kalau buat komitat pelayanan memang belum ada, tapi tahun kemarin sempat bantu gereja orang tua ada di dulu. Itu background pekerjaan dan pelayanannya sampai sekarang. Keren dong. Kalau conclusionnya nih ya, kalau aku lihat pribadinya kok Irwan ini ya. Oh, Irwan salah ya. Michael, call me Michael. Michael. Enggak ya. Ini orangnya tuh inspired banget loh. Kenapa tau nggak? Dia serba bisa, musik bisa. Hey. Oh, panas. AC-nya tolong dinginin dikit ya. Panas nih, ada yang panas. Terus juga orangnya tuh menerima tantangan. Bayangkan dikasih pekerjaan, dikasih jabatan, tapi nggak gaji tetap dijalanin. Tapi sekarang udah digaji ya kok? Yang dia tuh belum. Sampai saat ini belum digaji? Belum. Semoga waktu pandemi kemarin saya ngalamin kerja setahun lebih, itu nggak digaji loh. I give my salary supaya karyawan yang lain itu bisa gaji. Oh my goodness, what a big heart. Itu gak semua orang mau, boy. Gak banyak pemimpin mau ngasih salary-nya untuk buahannya gitu. Jarang. Ada, tapi inilah salah satunya gitu ya. Oke, ini belum inspired banget. Ini dari background-nya udah inspired banget. So, kita pengen kulik lebih dalam nih kok tentang topik kita yang hari ini kita mau bahas, yaitu broken home gitu. Boleh nih, mungkin kita mau satuin persepsi kita tentang sebenarnya apa sih itu kok broken home tuh apa sih gitu. Boleh ya? Boleh kok. Menurut Koko, broken home itu apa sih kok? Sebenarnya kita bicara istilah teknis dan akademis dulu ya, gitu. Nah, banyak orang itu confuse antara broken home sama dysfunctional family. Nah, itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau kita bicara broken home, itu kita bicara structure. Jadi antara papa atau mama itu tuh salah satunya itu memiliki presensi yang sedikit atau nggak ada sama sekali. Mungkin satu bercerai, divorce ya, karena dia bercerai jadi kan tidak bersama lagi. Mungkin ada jadwal kunjungan. Saya ada teman cukup banyak yang seperti itu. Kemudian ada lagi yang separation, hidup berpisah. Secara status nggak cerai. Di mata hukum masih ini. Ya masih ya. Cuma mungkin karena hartanya kebanyakan, kalau cerai repot, akhirnya mereka cuma sekedar terpisah aja, separation. Nah, jadi itu pun kan secara struktur actually itu broken home juga. Nah, kemudian ada lagi yang separated. Nah, itu beda. Kalau separated itu dipisahin. Mungkin ada faktor ekstra yang kalau agak-agak drama Korea dikit gitu kan, ya yang orang tua laki-laki nggak suka karena yang laki-laki nikah sama orang gimana lagi, tapi udah punya anak, whatever it is, itu separated. Atau misalnya mungkin gara-gara harus bekerja di luar, salah satu harus terpisah gitu kan. Nah itu broken home. Jadi kalau misalnya kita ngomong broken home, kita bicara soal struktur dulu. Tapi sebenarnya broken home itu belum tentu dysfunctional. Ada loh pribadi-pribadi yang memang sangat berusaha keras membina keluarganya walaupun tanpa pasangan.
gitu. Dia jadi super mom atau super dad. Nah, yes, dia broken home, tapi dia nggak dysfunctional, gitu. Tapi apakah bisa sempurna? No, sayangnya tetap enggak memang. Nah, baru kita bicara soal dysfunctional family. Kalau kita bicara soal dysfunctional family, nah ini beda lagi. Secara struktur, figur ayah dan figur ibunya tuh ada, tetapi tidak berfungsi secara proper. Misalnya berantem di rumah, atau mungkin ada yang mengalami kekerasan, atau nih yang pilih kasihnya tentara, kakak atau adik lebih disayang dari siblingsnya dia, dari saudaranya. Nah, we call that dysfunctional. Nah, yang lebih bermasalah yang mana sebetulnya? Actually, yang dysfunctional. Gitu. Sekali lagi, misalnya ada teman-teman yang mengalami, aduh aku broken home, literally broken home. Kenapa? Secara terus salah satu nggak ada. It's not the end of the world actually. Ada yang lebih parah dari itu, which is yang dysfunctional. Itu nanti untuk orang-orang yang mengalami dysfunctional family, itu sebenarnya akan mengalami luka yang lebih dalam. Kenapa? Papa ada, mama ada, nggak ada perannya, kosong. Gitu. Saya sendiri sebenarnya mengalami yang dysfunctional itu. Papa ada, mama ada, tapi papa itu tidak membesarkan, tidak bertanggung jawab atas keluarga kita, tidak memberi nafkah juga. Jadi semuanya itu peran yang papa tinggalkan itu tuh harus ditabur sama si mama. Nah itu yang saya alami bertahun-tahun. Kemudian juga dulu pernah ngalami di mana si papa kasar secara fisik enggak, ya, secara fisik kasar enggak, tapi mengintimidasi, mengancam itu iya. Oh itu saya ngalamin. Jadi kalau misalnya untuk tema yang kayak gini, saya ada beberapa pengalaman juga. Dan apakah itu ngaruh? Oh yes, you cannot lie. Itu ngaruh, itu ngaruh. Orang-orang yang misalnya ngalami masalah either itu broken home atau dysfunctional, yang paling sedih dari kita apa sih? Kita itu nggak punya North Star, itu satu ya, gitu. Nggak ada orang. Masalahnya kita adalah makhluk sosial. Betul. Kita tercipta untuk berkelompok, untuk besar, untuk tumbuh bersama-sama. Nah, nggak cuma sekedar bersama-sama seperti hewan yang lainnya. Nah, manusia itu perlu bonding, perlu namanya hubungan, relationship. Karena pernah ada studinya di mana ada 2 orang bayi, yang satu dibesarkan karena tapi benar-benar memang dibesarkan ya disusui sama ibunya, dia dapat touch. Yang satunya lagi enggak. Nah, dalam perjalanan waktu, secara intelijensia, secara karakter, gitu, secara caranya dia menangkap persepsi dia akan dunia, asumsinya dia, kemudian cara dia meresponi, itu dua-duanya jauh. Dan kita nggak bicara soal faktor eksternal yang lain, misalnya ini yang sering salah ya, A dan B gitu. Yang A ya dia enak kok, kenapa? Dia punya ya basically he has everything. Dia tidak kekurangan, dia sekolahnya bagus walaupun nggak tinggi-tinggi banget mungkin, apalagi kalau tinggi gitu ya. Dia bisa belajar A, bisa belajar C gitu kan. Nah, tapi yang satunya lagi, I don't have any facility. Di riset itu dia nggak berkata seperti itu sih. Waktu kita memiliki hubungan relasional yang baik, itu yang akan lebih menjamin kita berhasil di hidup. Dan sebagai orang yang mengalami dysfunctional family, I didn't have that privilege. Jadi pertama, self of acknowledgement itu kita nggak punya. Kita ngerasa gini, mama terlalu sibuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Dia pun udah habis-habisan gitu, kerja siang malam gitu kan ya. Kita anak-anak tahu apa sih? Yang kita tahu adalah waktu kita lapar kita butuh makan, kita butuh main. Kalau nggak main kita bosan, waktu bosan kita ngeracau gitu kan. Nah kemudian ya udah, ya sometimes kan karena saking kitanya udah dulu di rumah nakal gitu ya, nggak bisa diam, which is actually itu kan drive-nya anak kecil kan. Yaudah deh, lu boleh main keluar. Nah kita pikir kita main di luar puas kan, kitanya nggak tahu waktu. Nah waktu kita pulang mama udah nangis karena dia nggak tahu kita kenapa kan, gitu loh. Satu sisi
Waktu itu saya nggak ngerti. Now I do understand apa yang waktu itu si mama rasain. Feeling guilty iya. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngejagain saya. Karena Ya nggak kan? waktunya waktu itu. Iya, karena dia harus sambil kerja segala macam kan ya. Ya, saya sekarang udah punya anak 2. Itu kerasa banget. Waktu anak-anak ini berisiknya minta ampun. Bisa diam nggak? Ya, you know, everyone needs a break. Sama, waktu itu mama juga needs a break ya. Dan actually waktu dia needs a break, dia masih kerja loh. Bayangin kalau satu orang perempuan yang harus nafkahi seluruh keluarga, si papanya nggak berfungsi kayak gitu, nggak mungkin dia nggak stres. Yang dia mau cuma agak tenang dikit biar dia bisa kerja. Tapi karena she needs a break, ya udahlah, lu mau main deh. Saya main keluar terlalu lama. Bayangin cemasnya dia ngerasa bersalah, feeling guilty karena merasa nggak bisa ngurusin saya dengan baik. And every time I get a problem at the school, dibully, ditodong segala macam, she cannot do anything. Kecuali cuma ngobatin luka saya, ya kan? Nah, segala penyesalan, kekecewaan, kesedihannya si mama itu meresap, without me knowing it. Dan ini pasti akan dialami sama teman-teman yang kalau misalnya your family is dysfunctional. Makanya you lebih minder, makanya you suka compare diri sama orang lain gitu kan ya. Sepertinya mereka lebih beruntung daripada kita. Itu efek gitu. Itu efek yang nggak bisa dihindari, tapi bukan berarti nggak bisa diatasi ya gitu. Tadi Lucy bilang saya bisa ini itu. Actually that's part of the formation. Saya percaya satu hal gini, karena ini yang kalau saya bisa cerita dalam satu kalimat pengalaman hidup saya. Tuhan bertanggung jawab atas pilihannya, titik. Tuhan bertanggung jawab atas pilihannya, and he did that, gitu kan. Nah, waktu singkat cerita saya aja terima Tuhan waktu kelas 6 SD, sepolos senggak taunya lah, senggak mengertinya lah, growing up di gereja, lalu saya coba cari Tuhan. Ya Mat, waktu kamu tumbuh sebagai anak yang yang seperti itu, you weird, to be honest. Lu aneh gitu loh. Mungkin terlalu caper ya kan, pengen dapat perhatian tapi nggak tahu caranya gimana gitu kan. Atau dia nggak sadar kalau dia butuh perhatian, dia cuma ngoceh mulu, ini anak bawel nggak bisa diem gitu kan ya. Dia kok reaktif emosinya. I did that. Saya dulu seperti itu. No wonder akhirnya untuk bisa disukai dan diterima orang itu tuh jadi sesuatu yang susah sebenarnya. Kalau boleh jujur, di gereja sebelumnya di mana waktu itu saya sama satria pelayanan, saya nggak terlalu bisa relate dengan bagus sama semua orang, even sama pembina saya. I was that annoying actually. Atau kalau saya nggak annoying, saya nggak tahu caranya ngambil hati orang, jujur aja. Gitu. So akhirnya, karena saya nggak dapat penerimaan yang saya butuhkan juga, ya saya akhirnya mencoba belajar dari manapun. Lalu supaya ini waktu kita kan suka dikasih gitu ya, kamu tuh jangan begitu, kalau ngomong jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Gue salah mulu ya gitu. Padahal emang gak ada niat, tapi memang sekosong itu loh. Even naluri gitu ya, apa namanya, common sense itu nggak jalan karena emang kayak Tarzan gitu. Nggak ada orang tua atau orang tuanya tapi nggak berfungsi kan. Dia mau nggak mau harus tumbuh di hutan dengan binatang. Dan dia semua, that who I was. Saya mungkin nggak kasar, tapi semua norak-noraknya ya di situ ada semua. Gitu. Penerimaan itu sebegitu penting ya, sampai saya nggak ngerti untuk yang namanya jadi diri sendiri itu nggak ngerti.